Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang terhormat. Di video kali ini kami akan membahas terkait pertanyaan dari teman-teman. Banyak teman-teman guru dan kepala sekolah, bagaimana mekanisme penyaluran dana BOS untuk triwulan 1 atau tahap 1 seperti itu. Nah, terkait pertanyaan tersebut, kami akan menyampaikan informasi sesuai dengan surat edaran yang resmi dari Kementerian Pendidikan terkait penyaluran dana BOP PAUD ya, kemudian dana BOS seperti itu. Ada dua jenis ya, BOP untuk jenjang PAUD dan dana BOS untuk jenjang SD, SMP, SMA seperti itu. Nah, dalam surat edaran ini ada beberapa poin perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bahwasanya berdasarkan peraturan tertentu yang dituliskan dalam edaran ini, itu penyaluran BOP PAUD dan dana BOS itu termasuk BOP kesetaraan dilakukan secara langsung ke rekening satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi transfernya itu sudah berlaku beberapa tahun terakhir ini, transfer dari pusat langsung ke rekening sekolah seperti itu. Nah, terkait penyalurannya ini dijelaskan di poin ketiga. Maka penyaluran BOP PAUD, BOS dan BOP kesetaraan tahun 2022 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini poin yang perlu dipahami. Nah, pertanyaan untuk kapan tahap 1 itu, tahap 1 tahun 2022 dilakukan pada satuan pendidikan yang sudah memiliki rekening satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu pastikan, Bapak Ibu terutama mungkin yang melakukan mutasi kepala sekolah ya. Jadi sekolah diminta untuk menetapkan rekening satuan pendidikannya. Ini yang pertama, itu dasarnya yang pertama. Begitupun dengan dana BOS. Penyaluran tahap 1 tahun 2022 dilakukan pada satuan pendidikan yang telah memiliki rekening satuan pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, ada himbauan yang disampaikan pihak kementerian kepada kepala dinas yang diharapkan diteruskan kepada sekolah-sekolah. Yang pertama adalah menyampaikan rekening satuan pendidikan penerima dana BOP PAUD, BOS dan BOP kesetaraan sesuai dengan wilayah kewenangan saudara. Jadi, dinas yang akan mengusulkan atau menyampaikan rekening setiap sekolah. Tentu sekolah yang mengurus rekeningnya dulu, menyediakan rekeningnya, lalu disampaikan ke dinas yang mengusul atau menyampaikan ke Kemdikbud seperti itu. Yang kedua, memerintahkan satuan pendidikan di wilayah kewenangan saudara yang dimaksud di sini adalah kepala dinas pendidikan setempat, untuk segera menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahun anggaran 2021 tahap 1, 2 dan 3. Jadi bagi sekolah-sekolah yang belum menyampaikan laporan realisasi dana BOS tahun 2021 3 tahap ini segerakan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, memerintahkan satuan pendidikan untuk memastikan kembali sisa dana BOS reguler tahun 2020 dan tahun 2021 pada arkasnya. Kemudian melakukan pengawasan dan pembinaan. Jadi untuk minggu-minggu ini sekolah sudah mulai sibuk menyiapkan rekeningnya, dan besar kemungkinan minggu-minggu ini sudah mulai penyaluran Bapak Ibu, penyaluran dana baik itu BOP, dana BOS dan dana BOP kesetaraan dari pusat ke rekening sekolah. Nah, ini kabar baik untuk teman-teman guru dan kepala sekolah, bahwasanya kegiatan-kegiatan yang mungkin belum terlaksana dengan baik karena faktor dana, nah ini segera akan diselesaikan karena transfernya sudah akan mulai berjalan seperti itu. Demikian info ringkas hari ini. Semoga dana BOS dan dana BOP PAUD ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memajukan sekolah Bapak Ibu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.